bupati, gubernur kita, RT, RW, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, kemudian ayo banjiri nonton filmnya, bagus, filmnya bagus. Kenapa saya katakan filmnya bagus? Karena setelah nonton film ini, kemungkinan besar 2 atau 3 hari ya saudara-saudara susah untuk tidur. Kenapa bisa? Ya karena horor, serem, itu bagus. Karena kita bisa memanfaatkan ketakutan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penenang. Kayak gitunya. Jadi dengan menonton film ini, kita buktikan dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran yang kita tahu bisa mengusir setan itu, supaya iman kita semakin tebal. Ternyata Al-Quran itu benar. Silakan tonton, ajak suaminya, ajak istrinya, anak-anaknya semua hadir. Kapan lagi ya kan ya seorang apologet Islam tampil di layar lebar kan gitu. Kapan lagi bisa tonton? Itu adalah satu kebanggaan kita. Ya, diajak temannya, keluarganya, di kantornya, sahabat-sahabatnya untuk datang nonton filmnya Bang Suma. Ke depan ya, kebetulan kan Bang Suma ini ada PH. Saya direktur utama salah satu PH yang ada di Makassar. Insya Allah ke depan kita akan bikin film religi. Kemungkinan judulnya Anakku Adalah Tuhanku, kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya datang nonton. Insya Allah kita nobar bareng Gurunda. Ya iya. Buat teman-teman ya yang di bawah udah ada moderator, nggak usah ini ya, biarin moderator yang bekerja. Ini ada siapa? Ya ini di mute dulu ya. Itu ada musik ya. Jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang. Biar Muslim ini kelihatan keren. Biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, baru hebat. Ini kalau cuman film mah ya elah apa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu atas gantinya aturannya Allah. Atas makanya berkat rahmat Allah. Saking hebatnya sampai rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Tidak ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking hebatnya Islam itu sampai kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau bisa nggak rubah itu. Luar biasa. Kalau kau bisa rubah itu lo jauh lebih hebat. Masa film dukun lo pamerin? Hebatnya apa film? Kalau lu rubah ketuhanan saking jadi benarnya Allah, Islam itu hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible, menggantikan Tuhannya dia, sembahnya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Keren. Yang dibawa takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makin panas ini iblis yang masuk. Iya, soalnya kitabnya kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Bangganya diriku. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Anakku adalah Tuhanku. Kalau itu jadi film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Coba eksiskan dulu Tuhanmu di negara ini. Bisa nggak eksis Tuhanmu itu di negara ini? Orang tuanya susah payah kemudian mengandung. Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini ganti melahirkan, jadi membesarkan. Baru kau hebat. Tapi begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya menyembahnya. Ini filmnya nanti seru pasti. Ya. Seru nanti film itu. Kalau anakku adalah Tuhanku. Kau bisa gitu eksiskan kan, di negara ini baru kau hebat. Tuhan nggak eksis di negara ini. Di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong.
Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada, Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. 7 Tuhannya Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. 3 Tuhannya, mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Lucu. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk 7 bermata 7. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati 1 masih ada 2 cadangan. Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk 7, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat. Salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja. Karena mati 1 masih punya 2 Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak. Kudum. Meledak dia ditusuk. Dum. Masih ada cadangan 2, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati 1, enggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan 1 dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati 1 kena tombak. Gedum. Ada cadangan 2. Hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada 3. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang mau diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kitamu sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik, Nicole. Halo. Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. Saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya?
Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cak Ayu, nggak pernah. Ya juga. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan, aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah, lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus, Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Dipahami Jadi jawabannya? Yap. Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami Bang Niko jawabannya? Oh, iya, sama satu lagi Bang. Kami ada pernah baca dulu tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh Bang? Nabi terakhir, Jadi betul. Nabi. Betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu berarti manusia, penolong lain, berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya dengan membawa kemudian risalah az-zikr, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang dibasmi. Dalilnya. Bukan nabinya yang dibasmi, dalilnya, tetapi dalilnya. Kenapa ini teriak-teriak kamu nih? Kebiasaan. Kenapa? Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tinggal Anda baca. Mana sih saudara? Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi.
Itu kawan. Makanya ini kata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7:22-23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi kisah para rasul 3:22-23 itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Saya kira demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda, mantap, sudah ditutup. Oke, Niko sudah dipahami ya? Sudah, Bang. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang? Ya, mungkin mau Gurunda sampaikan? Ya. Yang pasti beliau tidak botak kepalanya. Kemudian Lagi minum kopi keselak ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas, Bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya Dari mana Bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya tahu nih, Bang. Katolik. Saya Kristen, kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih. Soalnya kan itu tuh. Apalagi? Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. Iya. Malam. Niko, Ya, Bang. terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh. Tadi mati. Mustahil Tuhan mati kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini Bang?
Usia berapa, saudara Niko? 17 bang. Oh, masih anak-anak. Ya, ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak bang? Anak kucing? Nggak ada. Oh, nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah bang waktu kecil dulu karena Udah mama pernah saya uji buat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Nggak, masih lengkap Nggak, dengan tapi sarungnya ya? mama Maksudnya saya belum pernah keluar. bilang kalau saya dulu juga disunat bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko. Iya bang. Mohon maaf. Bisa nggak Tuhan berhenti? Tidak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk, Tapi kan bangkit lagi. alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu- macetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan tidak Coba. bisa mati. Lanjut Mas Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa? Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini karena soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu? Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca orangnya nggak pernah marah. Bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya, betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Niko, Iya bang. waktu Yesus di bumi dia manusia atau Tuhan? Manusia bang. Kan ada tubuhnya. Manusia Bang Andi. Dia. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya iya. Ateis. Kirain ateis. Saya baca Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Nggak salah. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa enggak? Masuk akal enggak? Kayaknya enggak sih. Iya, karena nanti Kan Tuhan sama kuasa nanti iya, pendapat rebutan. bisa kelahi. Rebutan tahta, betul? Iya bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal enggak? Masuk akal bang. Ada enggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali. Masuk akal enggak kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Masuk akal bang. Bisa enggak Tuhan itu beranak? Kalau itu
Kayaknya enggak lah. Enggak ya, Masya Allah. Masuk akal enggak kalau tidak ada yang setara dengan Tuhan? Enggak mungkin lah ada yang setara, soalnya yang cipta kok. Allahu Akbar. Inilah yang ada di dalam kaidah iman umat Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada satupun yang setara dengan dirinya. Itu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Enggak cocok. Karena kalau dikatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapak mau kemana? Roh Kudusnya mau digapain? Allahus samad. Tuhan adalah tempat meminta segala sesuatu. Sementara Yesus yang malah meminta kepada Bapa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin bagi Kristen. Sebab Yesus itu adalah anak manusia, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengannya. Kalau ini didudukkan pada Yesus, tidak mungkin. Karena manusia yang lain pun setara dengan Yesus. Jadi gugur semuanya. Apa yang saudara Niko, adik Niko akui tadi, itu kemudian bertentangan habis dengan keyakinan Anda sekarang, yaitu Kristen. Makanya orang-orang berakal dari Kristen itu yang belajar perbandingan agama, rata-rata sudah tinggalkan agamanya. Karena menurut mereka ini nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengetahui akal manusia. Sampai saking taunya akal yang ada pada diri manusia, maka Tuhan menurunkan kemudian aturan yang berkesinambungan, selaras, serasi, satu paket dengan akal. Kalau ada agama yang tidak masuk akal, berarti agama itu bukan dari yang maha mengetahui. Karena terjadi kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Kok kontradiksi dengan akal? Nggak mungkin. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, maka senjata untuk melumpuhkan bumi ini itu adalah akal. Maka akal tidak boleh bertentangan dengan agama. Harus selaras. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan akal, maka itu bukan pasti dari Tuhan. Itu adalah agama buatan manusia. Nah, agama Anda mengatakan Tuhan Anda itu mati dibunuh makhluk penciptaannya sendiri. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gitu dari saudara adik Adinda Niko. Tapi saya kembalikan kepada adik ini, silakan belajar. Kalau di agama kami itu tidak ada paksaan. Karena hanya orang-orang yang belajarlah yang bisa sampai ke Islam. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa sampai ke Islam. Kalau ada orang egois, ego, sombong terhadap belajar, sombong terhadap ilmu, ya tidak bisa masuk Islam. Karena Islam itu sejak pertama diturunkan aja disuruh membaca. Artinya disuruh berakal. Iqra, bacalah. Baca dengan hatimu, pendengaranmu, Tuhan juga maha kuasa bang. Matamu, lisanmu, perasaanmu, pikiranmu, itu dibaca. Baca semuanya. Misalnya saya melihat gambar kucing, pikiran saya bekerja. Maka saya membaca, oh ini pasti kucing. Maka lisan saya mengatakan kucing pasti ini. Tapi kalau tidak membaca, perasaannya nggak dipakai, akalnya nggak dipakai, buta, maka dia bisa saja mengatakan ini adalah kutu atau ini adalah laba-laba. Kenapa? Karena dia tidak ikra. Nah, untuk melumpuhkan alam semesta ini, manusia harus ikra. Untuk menjadi anak SD harus ikra. Menjadi SMP ikra. Menjadi SMA ikra. Menjadi sarjana ikra.
menjadi profesor, ikra. Menciptakan ini, ikra. Membuat itu, ikra. Ya, berencana tentang sesuatu program, ikra. Semua lini dalam kehidupan manusia karena ikra. Orang bisa menerbangkan pesawat terbang, ikra. Orang bisa membuat mobil, ikra. Membuat kemudian helikopter, ikra. Membuat kemudian komputer, internet, TikTok, ikra. Semua ikra. Maka Al-Quran ketika datang, ikra. Bacalah. Seperti itu saudari, adik-adik saya Niko. Jadi kalau mau sampai kepada kebenaran yang hakiki, maka ikra. Silakan sering-seringlah membaca. Jangan seperti pendeta, pastor, atau yang datang berdebat di kami. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38. Apa katanya? Ya bacalah. Aku tidak bawa Bible. Aku lagi di pasar. Bible ada di rumah. Disuruh lagi. Ya buka aja di Google. HP ku cuma satu. Kalau aku buka di Google, nanti saya terlempar keluar. Artinya dia tidak membaca. Bagaimana mau sampai kepada kebenaran? Kitab yang dianggap suci, yang menjadi pedoman imannya saja enggak ditahu. Lucu itu. Artinya tidak ada kecintaan kepada kitab suci tersebut. Artinya kitab itu tidak memiliki daya tarik. Sampai-sampai pemegangnya, umatnya yang mengatakan ini pegang apa kitabnya, itu tidak tertarik untuk membacanya. Kalau Al-Quran coba. Al-Quran ketika dibacakan, jangankan umat Islam, di luar Islam pun jatuh cinta terhadap Al-Quran itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus sayatin. Tanazzalu ala kulli affakin adhim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kazibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul gawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Wa antum yaquluna ma la yaf'alun. Jadi ada daya tarik dari kitab itu. Kenapa? Karena itu adalah untaian kalimat-kalimat langit dari yang maha suci. Maka ketika kita mendengarkan alunan kalimatnya, hati jadi indah, hati berbunga-bunga, hati kemudian menjadi penuh, hati menjadi kenyang rasanya. Kenapa? Karena kita mendengarkan kalimat dari pencipta kita. Ada daya tarik sendiri. Maka mendengarkannya adalah pahala kebaikan, membacakannya juga mendatangkan pahala kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengkitabkan sebuah buku yang bukan firman Tuhan, ogah untuk belajar terhadap kitab tersebut. Kenapa? Masing-masing dua ini, antara pemegang kitab dan kitabnya, itu seperti magnet yang saling kutub B dengan B, saling tolak menolak. Yang kitabnya tidak ada daya tarik, yang kemudian yang punya kitab tidak merasa tertarik. Berbeda dengan Quran. Anak-anak kecil yang baru belajar bicara akan cinta terhadap Al-Quran. Dari kecil umat Islam itu diajarin kemudian membaca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Besok hari anak minta lagi, mama ngaji dong ma. Coba kalau kita Bible
Sudah sampai kitab Amsal, Yeskiel. Wah, udahlah. Hancurlah. Nah, itulah bukti bahwa akal kita ini akan tersetting kemudian oleh pencipta yang maha tahu untuk cinta kepada kitab suci. Jadi kalau ada agama yang tidak cinta kepada kitabnya, itu tanda-tanda. Dan kalau ada orang mengatakan cinta kepada kitabnya dan mengatakan kitabnya adalah firman Tuhan, mengatakan kitabnya adalah perkataan Tuhannya, tapi dia tidak tahu menahu tentang kitabnya, tidak mau berpikir untuk menghafalnya, atau tidak bisa menghafalkannya, itu tanda-tanda bahwa itu bukan firman Tuhan. Sebuah agama yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, agama itu bermasalah. Siapa yang menganut agama bermasalah, maka akan berakhir dengan penyesalan. Tapi apalah guna penyesalan ketika dia sudah ada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Percumi. Untuk itu, Adinda Niko, adik ini masih muda, usianya masih panjang, masih banyak karya yang harus kau torehkan dalam hidupmu. Belajar, gunakan akal sehat, tinggalkan ego, tinggalkan dogma, tinggalkan doktrin. Katakan yang benar itu benar, salah itu salah, apapun yang terjadi. Itulah manusia yang sebenarnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Niko, semoga malam ini Anda mendapatkan pencerahan. Tentu sudah dicerahkan dari tadi ya. Gunakan akalmu, gunakan akal sehatmu untuk berpikir, mencerna, memahami apa yang dipaparkan oleh guru kami. Boleh tanya satu lagi? Silakan. Kalau Yesus itu ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran Yesusnya cuma dikatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Adinda Alif, kalau saya salah baca ayat tolong ditegur. Jadi di situ dikatakan oleh Allah, nanti di hari kemudian apa yang mereka orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh yang mereka sembah. Dengan kata lain, kalian menyembah Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Kalian kemudian mempertuhankan Yesus, menurut Al-Quran Yesus akan menolak penyembahan yang kalian lakukan. Itu kata Quran. Dan ternyata terbukti. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pak, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang disinggung oleh Al-Quran tadi adalah Yesus. Begitu saudara, gitu Adinda. Kalau sakit giginya udah lama Niko. enggak sakit gigi, Pak. Tapi sakit gusi. Ya, suaranya kurang keras Bang Niko. Suara Bang Niko kurang kenceng. Maaf. Ini saya mau nanya soal ini, saya sering lihat orang Kristen yang untuk bela-bela agama sering bilang bahwa Injil ini nggak pernah dirubah, tapi Muslim percaya kalau Injil ini udah dirubah. Diubah yang mananya, Pak? Ya, di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika saudara bertanya, apa yang dirubah?
Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah. Dan di dalam Kristen, orang yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel itu bernama Yesus. Nah, kebenaran di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Sudah pasti ketika Nabi Isa menerima Injil, Injilnya dari Allah. Ketika Nabi Isa menjelaskan tentang Injil, berarti dia sedang menjelaskan Injil Allah. Berarti Injil yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa yang diterima oleh Yesus. Nah, Yesus membicarakan dan mengajarkan, mengabarkan tentang Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut yang diberitakan oleh Yesus? Gak ada lagi kan? Yang ada pada Kristen hanya Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas. Sedangkan Yesus mengajarkan Injil Allah. Tak pernah Yesus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus. Tak pernah Yesus itu mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti Injil sudah mengalami perubahan. Seperti itu. Adik siapa Niko? Apakah Yesus memberitakan Injil Lukas? Nehi. Tidak. Apakah Yesus memberitakan Injil Yohanes? Enggak. Injil Markus? Enggak. Injil Matius? Enggak. Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sama enggak? Enggak sama. Berarti sudah dirubah. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Seperti itu, Adinda Niko. Ini mau bahas soal Nabi Musa, Bang. Nabi Musa. Di Iya. kitab saya sering dengar pendeta bilang Musa langsung berbicara dengan Tuhan. Iya. Di Bukit Tursina. Terus? Apakah Tuhan yang berbicara dengan Musa itu Yesus? Tapi sedangkan Yesus lahir setelah Nabi Musa. Bukan. Yesus itu bukan berbicara kepada Nabi Musa, bukan. Dia itu manusia yang hadir setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya. Oh gitu. Iya. Itu ucapannya di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan atas kehendak Tuhan. Kalau ini kayak sering Kristen bilang Nabi Muhammad, mohon maaf Bang, pedofil itu betul nggak kawin dengan anak 9 tahun? Nah, kalau dikatakan pedofil, harus ada korbannya. Pedofil itu harus punya korban. Kenapa? Karena pedofil ini itu adalah satu kelainan seksual yang cenderung suka kepada anak-anak. Ya. Artinya, kalau kata pedofil ini menyeramkan bagi kita nih, apatah lagi bagi korbannya. Jadi kalau berbicara mengenai pedofil, harus ada pelaku, tapi harus ada korban. Tidak disebut kemudian seseorang itu pedofil kalau tidak ada korbannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak ada korban pedofil yang ada pada dirinya. Gak ada. Kalau seorang korban pedofil itu akan trauma, ketakutan. Dan dia harus butuh pembimbing, harus ada konseling, harus ada mentor yang mengembalikan kejiwaannya yang sudah dirusak oleh pelaku pedofil tadi. Harus ada kemudian jadi korban. Nah, cari mana korban pedofilnya. Itu satu. Kedua,
pelaku pedofil itu tidak akan mungkin korbannya cuma satu, enggak. Itu akan banyak korbannya. Nah, cari siapa korban-korban dari pedofil yang Rasulullah lakukan kalau memang beliau seperti itu. Ketiga, kalau Rasulullah itu pedofil, berarti yang pantas menggelarinya adalah orang yang sezaman dengannya. Bukan orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Cari siapa yang pernah mengatakan Rasulullah demikian. Orang tua dari korban pedofil yang dia lakukan, keluarganya, masyarakat setempat, atau siapa? Tak ada sama sekali. Berarti itu adalah tuduhan yang dihasilkan dari berita hoax yang tidak bisa dipercaya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi istrinya Siti Aisyah. Itu di antara usia 17 tahun dan 18 tahun. Bagaimana dengan cerita yang mengatakan dia dinikahi dan serumah 9 tahun? Ya, periksa perawihnya, lihat sanadnya. Karena secara histori, sejarah, perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut harus berusia minimal 15 tahun. Sedangkan Siti Aisyah ikut pada saat perang Badar. Berarti Rasulullah sudah hidup, berarti Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri Rasulullah. Ini sejarah. Sejarah yang tidak bisa kemudian dipungkiri karena itu adalah kejadian. Kejadian yang benar-benar terjadi. Perang Badar, Siti Aisyah belum menjadi istri. Dan di situ usianya sudah 15 tahun. Berarti gugurlah yang tadi. Gugur yang tadi. Nah, sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda kalau dirinya itu korban pedofil. Justru satu-satunya istri dari sekian ada istri Rasulullah, di antara istri-istrinya, Siti Aisyah lah yang paling banyak menghafal perkataan-perkataan Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil mau menghafal setiap kata dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menderita setelah ditinggal oleh suaminya, oleh pelaku pedofil terhadap dirinya? Gak mungkin. Justru mendengarkan suaranya saja korban pedofil akan trauma yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan bisa sampai berujung kepada bunuh diri. Minimal orang itu gila. Ketika dia dewasa akan menjadi trauma yang sangat panjang. Bagaimana mungkin? Sedangkan Siti Aisyah sedikit pun tak ada tanda-tanda itu. Bahkan dia sangat-sangat mencintai Rasulullah. Jadi tuduhan ini anak muncul dari barat, dihembuskan sampai ke Indonesia. Tak ada itu. Rasulullah bukan pedofil. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara atau Adinda Niko. Justru kalau kita berbicara dan berdasarkan akal sehat, Maria, ibu dari seorang anak bernama Yesus. Maria adalah seorang perawan. Tiba-tiba saja disobek selaput darahnya oleh seseorang yang katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan, apa pentingnya merobek selaput darah? Kalau dia Tuhan, apa urgennya dia datang lahir dalam kandungan membuat kemudian seorang wanita perawan dituduh dan diusir dari kampungnya gara-gara hamil tanpa suami? Kalau dia seorang yang ternyata adalah Tuhan, apa coba kebutuhannya sampai dia harus keluar melalui rahim, melalui vagina, melalui selaput darah?
Kalau dia adalah Tuhan, apa coba manfaatnya untuk alam semesta ini dia jadi bayi dulu? Iya, iya. Kalau dia adalah Tuhan, apa coba yang diinginkan sampai dia harus nangis dulu baru netek? Dia harus disuapin dulu, diceboin dulu baru bisa tumbuh menjadi anak-anak. Kalau memang dia harus Tuhan dan mengikuti pewayangan-pewayangan, ajaran-ajaran, dongeng-dongeng terdahulu, maka dia cukup turun dari langit, bicara di tengah langit. Wahai segenap penduduk bumi, wahai semua makhluk yang ada di atas bumi, semua, yang membelakang, hadap sini. Lu yang lagi cek jangan cebok dulu, hadap sini dulu. Lu yang tidur, bangun, aku datang. Lu yang jadi main gaplek, berhenti. Lu yang jadi lagi minum balok, berhenti dulu. Nonton film, berhenti semua, menghadap ke saya. Dengarkan oleh kalian, akulah Tuhan kalian. Itu baru boleh. Sekaligus kayak gitu, biar oh ini bagus, cerita filmnya bagus. Tuhan jadi bayi dulu, gimana toh? Kalau dia tidak disusuin, tidak disuapin, maka dia jadi apa? Jadi apa? Bonsai. Lah nggak disusuin, bagaimana mau bertumbuh? Nggak bisa dia cari susu peras sapi sendiri, nggak bisa, nggak bisa. Dia bayi berjalan kemana-mana nggak bisa, cebok sendiri aja nggak mampu. Kayak mana dia mau bertumbuh? Kalau dia kemudian tidak disuapin sama emaknya, kena busung lapar. Ini apa ini, kok usil kali? Kalau dia Tuhan dan pingin kali dianggap Tuhan, bikin cerita film pewayangan kayak tadi. Hahaha, hihi, tinggal dipilih huruf mana yang dia mau pakai supaya dianggap Tuhan. Hihihi, hahaha, akulah Tuhan. Bisa kayak gitu. Baru dianggap Tuhan. Ini enggak, dia harus pecahkan perawan dulu, membuat seorang perempuan hamil dulu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kedurhakaan. Kenapa berujung kepada kedurhakaan? Seorang wanita perawan tidak pernah digauli, tidak pernah dinikahi, tiba-tiba mengandung 9 bulan, perut buncit, pusarnya keluar, belum lagi dia ngidam. Ya kalau ngidamnya itu jambu mente nggak apa-apa. Lah kalau dia ngidam kentut ayam jantan gimana toh? Maka nggak tersiksa wanita tersebut. Wanita ini akan tersiksa, sangat tersiksa mencari kentut ayam jantan, dan ayam jantannya harus ayam jantan yang apa? Berbulu warna orange. Sudah gitu kentutnya yang hari Jumat nggak boleh bercampur dengan kentut yang lain. Gimana dong? Siksa orang tuanya nih. Belum habis sampai di situ. Keluar dia jadi bayi. Pada saat itu belum ada bubur sumsum, belum ada sun yang dijual. Susu apa, bubur apa tuh yang ada sekarang di Indomaret? Belum ada. Nah kalau bayinya ini minta buburnya itu terbuat dari apa? Sagu. Susah dia. Dia harus ke Papua cari sagu, dia harus ke Ambon cari sagu, dia harus ke Palopo di Luwu cari sagu. Di sana mana ada sagu? Gak bisa dia. Nah itulah usilnya konsep seperti itu. Sudah begitu beranjak dewasa dia. Diajak sekolah, diajak dewasa, dia jadi dewasa. Sudah dewasa, mau tahu apa? Dia harus disembah oleh siapa? Oleh yang mengandungnya. Jadi ibunya ketika berdoa, wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang adalah juga hambamu ciptaanmu. Aku adalah ibumu yang sekaligus adalah hambamu, yang adalah ciptaanmu, memohon kepadamu wahai anakku yang adalah Tuhanku. Apanya yang kayak gini? Apa nggak gepeng kepala mikirkan yang kayak gitu-gitu? Ya gepeng lah. Bocor halus lah kepala ini untuk terima yang kayak gitu. Mengandung, selaput dirobek, ku besarkan, segala sesuatu ku persembahkan untuk dia jadi besar. Begitu dia besar, dia pula yang aku tuhankan. Alamak.
wahai anakku yang adalah Tuhanku, kasihanilah ibumu yang juga adalah ciptaanmu. Alamak, nanti ketika di surga, si anak manggil apa kepada ibunya? Wahai ibuku yang adalah ciptaanku sendiri, apa kabarmu hari ini, ibu? Maafkan anakmu yang terlalu tinggi jabatannya harus menjadi Tuhanmu. Gila kan? Itu belum seberapa tuh. Si ibu memiliki saudara. Jadi tante pun punya. Sepupu juga punya. Wahai saudara-saudaraku dan sepupu-sepupuku, perkenalkan teman-teman, ini sepupu-sepupu Tuhan. Dan ini tanteku Elizabeth adalah tante dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan pamanku Zakaria juga adalah omnya Tuhan. Gila kan? Mungkin mana? Rasulullah dituduh pedofil, sementara Tuhan yang mereka sembah usilnya minta ampun. Gila kan? Bisa terjadi nepotisme. Ketika kemudian sepupu Tuhan korupsi, koruptor, banyak dosa, ketika di hari pengadilan, ini saudara dengan saya, ini sepupu dengan saya, ini sepupu. Malaikat bilang, Tuhan, ya paman, ini namanya Zakaria. Terus, ini dosanya terlalu banyak Tuhan, dia harus disepak sampai ke neraka. Tunggu dulu, jangan kayak gitu. Ini om saya, bro. Ini suami dari tante saya Elizabeth. Jangan kayak gitu kali lah, kan aku Tuhan. Jadi gimana bos? Ya udah lewat jendela lah masuk, biarkan ke surga lewat jendela. Tapi dia ya simpang aja di desa, ketemu dengan artis-artis, yang penting surga deh. Nepotisme terjadi coy. Kalau Tuhan usil jadi kayak begitu, itu namanya Rambo Kabona. Nah ini, jadi gimana ceritanya? Kita memiliki konsep agama yang merobek-robek kemanusiaan kita. Naluri kemanusiaan kita menjadi naluri kebinatangan. Dikarenakan itu disebabkan akal sudah tak berfungsi sudah. Wahai Tuhanku yang adalah anakku, kenapa sih kamu harus tidak mengistimewakan aku? Tetanggaku kemarin kena sariawan, aku ibumu, kok kasih juga aku penyakit sariawan. Malah anusku yang sebelah kiri tumbuh bisul. Kejam kali kau wahai anakku yang adalah Tuhanku. Bah, parah kalau ada agama kayak gitu. Mungkin mana lagi, itu konsep loh, itu konsep. Bahkan saya biasa berdialog, berdiskusi. Wahai saudara, ya paman, tua mana Maria dengan Yesus? Apa katanya? Tua Yesus. Tua mana? Yang melahirkan atau yang dilahirkan? Tua yang dilahirkan katanya. Apa enggak gimpe kepala kita menghadapi orang yang kayak gitu? Hilang ingatan kita langsung dibuatnya cahayu. Parah itu Dinda, parah itu adik Niko. Jadi mumpung dirimu masih bisa lah diselamatkan ya, keluarlah dari konsep-konsep pewayangan kayak gitu. Karena itu tadi di awal, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Allahus samad. Tuhan itu tergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan dia yang tergantung kepada ibunya. Mama, karena aku belum sanggup berjalan, Ma. Ya kenapa anakku yang adalah Tuhanku? Tolong kemudian tetein aku dong. Aku mau mimi. Oke, mana kalau ada tuh kayak gini, hancur dunia ini, hancur. Ngeri kalau ada yang kayak gitu-gitu, ngeri. Nah, jadi satu-satunya solusi untuk menerima keadaan seperti itu doktrin dan dogma. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Kami Apologet Islam Indonesia hadir untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Tapi ya acap kali dibilang pehujat, penista dan seterusnya. Padahal ya ini karena cinta kasih, karena Islam itu adalah rahmat. Rahmat itu bahasa Arab artinya cinta kasih. Kami diperintahkan untuk memberitakan rahmat cinta kasih kepada alam semesta ini. Kalau tidak, ngapain coba? Harusnya saya tidur, ya kan? Indonesia merdeka, Indonesia menang 1-0 kan? Harusnya saya tidur, merayakan kemenangan bersama dengan anak-anak saya. Tapi karena saya ingat kalian, kasihan saudara-saudara saya ini, kalau mereka harus mati meninggalkan dunia dalam keadaan
menyembah kepada sembahan yang usil kepada seorang manusia wanita. Jadi saya terpanggil, ngantuk-ngantuknya saya ini tidak digaji, ya, tapi tetap aja kemudian semangat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Saya nggak digaji, kawan. Saya tidak nggak digaji. Ya. Udahan. Gimana dek? Kalau muslim sholat itu, Keterusan ini nanti nih. Ya gimana? kalau muslim ibadah itu mereka baca apa sih? Nah, kalau Islam itu beribadah, semua gerakan dalam hidupnya, semua perbuatan dalam hidupnya itu ibadah. Mereka berjalan, ibadah. Mereka duduk, ibadah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah ibadah. Menyampaikan kemudian pesan-pesan yang baik itu ibadah. Nah, kecuali ada ibadah-ibadah khusus seperti sholat. Ada bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, wahai Engkau Tuhan yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu bacaan-bacaan kami di dalam sholat. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, Dikau yang menjadi pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kamu beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan juga jalan mereka yang sesat. Itu salah satu bacaan pada saat umat Islam itu ibadah, pemujaan kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Tapi kalau semisal anak-anak yang baru belajar Islam, itu sesuai dengan kesanggupannya di dalam ibadah kepada Allah. Seperti itu, Adinda Niko. Kalau muslim yang di Arab itu bang, yang mutar-mutar Ka'bah itu untuk apa? Itu tawaf, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi itu prosesi ibadah itu. Jadi mereka melakukan tawaf sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Ketika mereka ibadah, sebagian daripada prosesi ibadah itu ada diantaranya adalah mengelilingi mesbah. Itu. Makasih bang untuk malam ini. Saya dapat banyak ilmunya. Iya. Kalau berbicara mengenai mutar-mutar atau tawaf di Ka'bah, itu nanti bisa dibaca di di Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Ya, jadi mengelilingi rumah ibadah atau mesbah atau baitel atau bait Allah atau bait Allah atau baitullah, itu bisa dilihat di Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi rumahmu, ya Tuhan. Seperti itu. Saya kira demikian untuk sementara. Ya, tapi yang membuat saya kagum sama Islam itu adalah Nabi Muhammadnya sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala beliau sallu ala nabi. Meskipun bukan kitab ya, tapi buku-buku cerita. Allahu Akbar, Masya Allah. Pernah nggak baca buku ini apa gimana? sih yang diajari sama Nabi Muhammad itu? Ya, diajari cara mendapatkan ridho dan rahmat Allah dan membimbing kami umat manusia agar kami ini suci. Karena yang bisa masuk ke surga hanya orang suci. Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah Al-Jumu'ah, kedatangan beliau, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu untuk mensucikan manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi kalau di Kristen itu ada dogma Yesus menebus dosa, kalau di Islam Nabi Muhammad bukan penebus, tapi Nabi Muhammad adalah penghapus dosa. Jadi Nabi Muhammad menghapuskan dosa, bukan menebus dosa, tapi menghapuskan dosa. Contoh, saya memiliki dosa, kemudian saya beribadah, saya puasa, saya beramal soleh, memberikan rezeki sebagian kepada saudara-saudara, maka itu adalah menghapuskan dosa saya. Amalan-amalan ibadah yang saya lakukan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu adalah amalan-amalan penghapus dosa. Jadi Nabi Muhammad itu datang wa yuzakkihim untuk mensucikan manusia Islam. Beliau mensucikan. Apa buktinya? Al-Quran surah At-Taghabun, ketika kemudian ada di antara umat Islam ini mati membawa dosa, lalu kemudian dalam hidupnya tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, dan dalam hidupnya melakukan amalan-amalan soleh, maka apa kata Allah? Yauma jama'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ketika kemudian hari kiamat berlalu, lalu manusia dibangkitkan, lalu dihimpun mereka seluruhnya, masa hari penghakiman, dosa-dosa kemudian diungkapkan pada saat itu. Kata Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Dan barang siapa di antara mereka kemudian beriman kepada Allah pada saat hidup di dunia dan mengerjakan amal saleh pada saat dia hidup di dunia, maka niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal hidup di dalamnya selama-lamanya. Itulah keuntungan yang sangat agung. Artinya Nabi Muhammad ini penghapus dosa. Bukan beliaunya, tapi ajarannya. Dengan mengikuti ajaran beliau, maka dosa-dosa umatnya akan dihapuskan. Jadi dia bukan penebus, tetapi dia adalah penghapus. Keren mana kira-kira? Penebus dengan penghapus. Oh, keren penghapus. Masya Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, ingin dosa-dosamu dihapuskan, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosamu seluruhnya akan dihapuskan dan engkau akan dicintai oleh sang pemilik alam semesta ini. Kalau kita dicinta oleh Pak Desa, bangga kita kan? Kalau kita dicinta oleh Pak Camat, senang kita. Dicinta sama Pak Bupati, wah happy-nya kita. Dicinta sama Gubernur, Masya Allahnya kita. Dicinta sama Presiden, bangga sekali kita. Bahkan cenderung karena cintanya. Karena dicintainya, maka kita merasa sombong, bangga. Karena kita dicintai oleh orang yang hebat. Lalu bagaimana kalau yang mencintai kita itu ada pencipta alam semesta ini? Subhanallah. Kalau kita sudah dicintai oleh pencipta, tidak mungkin pencipta memasukkan kita ke neraka. Kemana sang yang maha pencipta yang mencintai kita ini menyimpan kita ketika kita dicintainya? Surga. Maka untuk masuk surga, satu-satunya jalan adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Silakan. Cakaruk Dui Indonesia. Ya. Terima kasih Bang atas ilmunya. Iya, sama-sama Dinda Niko. Tetap belajar, jangan menjauh dari keadaanmu yang mau belajar. Jangan
dunia ini memalingkan duniamu untuk belajar. Izinkan dirimu untuk mengetahui kebenaran itu. Lepaskan kegiatan-kegiatan yang tak berguna. Jangan terlalu banyak santai, happy, bahagia hura-hura, tapi sibukkan dirimu dengan belajar. Pelajari Bible, silakan. Pelajari Quran, silakan. Biarkan kemudian kebenaran itu datang menyapa. Suatu hari nanti ketika hatimu sudah bersih, disinari oleh cahaya Allah, maka engkau akan mencari kemudian Islam. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia ciptaan Allah. Saya kira begitu Adik Niko. Maafkan kalau saya banyak bercanda. Yang pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah benar-benar apa yang saya temukan di dalam Al-Quran. Dan guyonan saya itu berlandaskan kepada apa yang tertulis dalam Bible. Saya kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Silakan. Masya Allah. Jadi gimana Dodi Niko? Silakan. Dodi Niko masih percaya Yesus itu Tuhan? Jadi Loh kok ketawa? Sudah ragu kan? iya. Masih ingat nanti nyari kentut ayam jantan warna pink. Yang bulunya warna pink, kentutnya di hari Jumat. Kalau saya sarankan sih cari ayam manuk bolong, manuk bolong kepang. Allah. Pamit Bang ya. Iya. Iya, silakan. Belajar terus. Sambil main futsal boleh belajar. Kecuali tidur ya. Nah, nanti kau yang menyimpulkan sendirilah. Selangkah lagi itu. Ya, ada TikToker. Selamat pagi. Dibuka mute-nya, Bang. Iya, pagi. TikToker. Halo, Bro. TikToker. Nah tuh mana teh minta naik atuh ari cicing mah geus dianap. Buah edan. Dasar buah edan sableguk berkokok sia. Hei. Kalau Banyuma misalnya mengingatkan anak-anak, ponakan, ayo sholat. Yang menghapus dosa ini Bang Juma atau isi perintahnya? Isi perintah. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang yang mencium ajar aswad itu, ajar aswadnya atau sunnahnya? Sunnahnya. Pintar sekali nomoriku namanya Bang Juma ya. Belajar di mana deh? Habis makan kapurung, Bang. Makan coto pinter deh. Makan coto. Betul. Itu berapa lama mikirnya itu narasi ngidam kentut ayam. Jadi bukan nabinya, bukan orangnya, tapi perintahnya. Perintah itu bersumber dari mana sih? Dari dia sendiri atau menerima wahyu? Menerima wahyu lah. Dari muridku ini belajar di mana ini? Aduh, nggak sia-sia gue sekolahin lu. Perbanyak makan coto, sering-sering kumur-kumur buah coto di siang hari bulan puasa. Tapi banyak juga loh saudara kita. Siang-siang jalan, cari warung, seakan-akan dari jauh warung itu nggak buka. Padahal di luarnya ada tenda, tenda menutup, di dalamnya buset dah. Siapa tuh orang di dalam? Ayo, ngaku-ngaku semua nih, ngaku pernah ngalamin gak nih? Siang-siang makan coto, tapi ditutup.
di Petarani. Oten itu Bang Andi, oten. Yuk, Muslim ngaku bertobat sekarang. Bayar, ingat berapa yang kau sengajakan itu. Baik di YouTube maupun di sini. Nggak usah malu-malu ngaku.